hari berarti akan ada satu buah cerita, teman-teman. Ada yang salah ya? Ada yang salah. Tangannya harusnya begini. Tidak. Begini. Tidak. Gimana satu? Wah, terima kasih sudah membenarkan. Yang salah harus diperbaiki, harus dibenarkan. Hari ini kita mau cerita tentang seorang raja. Raja itu punya pakaian. Mau dengar ceritanya, teman-teman? Mau. Begitu, lomba duduk yang rapi. Kita mulai ceritanya. Sebelumnya, buka dulu matanya. Toeng, toeng. Buka juga telinganya. Ea. Senyumnya dipasang. Ting, 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 ting. Wah, sepertinya sudah siap mendengarkan cerita. Baiklah, akan mulai ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja. Ia hidup di negeri yang sangat kaya raya. Istananya mewah dengan perhiasan yang banyak sekali. Sayangnya, raja itu tidak memimpin rakyatnya dengan benar. Dia hanya suka menyolek dirinya saja. Dia membeli pakaian-pakaian yang mewah, membuat mahkota yang mahal, dan kerjanya hanya mengagumi dirinya. Rakyatnya terlantar, orang-orang lapar di mana-mana. Sementara dia semakin banyak koleksi pakaiannya. Sampai suatu hari ada dua orang pemuda yang suka bekerja menipu orang-orang yang kaya. Mereka berniat untuk mengambil uang raja. Dua penipu itu, satu badannya besar, satu lagi badannya kecil. Mereka bersiasat untuk masuk ke dalam istana. Hei kecil, raja kita adalah raja yang suka bermewah-mewahan. Pasti dia gampang kita tipu. Aku yakin kalau kita ketahuan, nanti kita bisa ditangkap. Jangan khawatir, aku punya ide. Pasti kita tidak akan ketahuan. Mereka lalu menyamar menjadi tukang jahit, teman-teman. Di tangan mereka ada kain, dan di tangan yang satunya lagi membawa benang-benang. Mereka kemudian masuk ke dalam gerbang dan berkata, "Hai pengawal, kami adalah tukang jahit. Kami ingin menjahitkan pakaian buat raja." Pengawal terheran-heran karena dia bukan tukang jahit yang biasa dipanggil sang raja. Siapa kalian? Kami tidak mengenal kalian. Jangan-jangan kalian penipu. Tidak boleh berburuk sangka. Lihatlah potongan kami ini kan ganteng. Dan juga kami ini kelihatan orang baik-baik kan? Baiklah, ayo masuk. Sebelum itu berhasil masuk, teman-teman. Sang raja mendengar ada penjahit pakaian, langsung saja menyetujui agar dua pemuda itu bisa bertemu dengannya. Benarkah kalian bisa membuatkan pakaian yang lain daripada yang lain? Aku sudah memiliki banyak pakaian dan memiliki
kamar khusus pakaian-pakaian yang belum pernah dimiliki siapapun di dunia ini. Oh, Raja, pakaian kami ini jauh lebih hebat karena pakaian yang kami punya tidak bisa kelihatan sama orang yang tidak jujur, sama orang yang kerjanya bermalas-malasan. Pakaian kami ini hanya bisa dilihat oleh orang yang hatinya bersih dan tulus. Raja tertarik. Bagaimana ya pakaian yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang tulus? Dengan begitu kan Raja bisa tahu mana penduduknya dan pengawalnya yang tulus melayani dan mana yang suka berbuat curang kepadanya. Maka dua penjahit yang merupakan penipu itu diberikan ruangan khusus. Setiap hari dua penipu itu meminta macam-macam, mulai dari makanan yang enak, kemudian meminta uang, meminta emas, dan juga perhiasan lainnya. Alasannya sebagai bahan untuk membuat pakaian yang indah. Padahal mereka menyimpan emas-emas itu dan akan melahirkannya suatu hari nanti. Raja tidak sabar menunggu pakaiannya, teman-teman. Oh, aku ingin mengenakan pakaian itu. Kalau aku bawa ke kota, pasti penduduk akan terkagum-kagum melihat ketampananku dengan pakaian baru. Wah, aku tidak sabar. Pengawal, coba kamu minta untuk mereka menunjukkan sedikit saja pakaian itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam ruangan mereka. Tentu saja, karena mereka kan tidak sedang bekerja. Pakaian itu tidak pernah ada, teman-teman. Mereka hanya bermalas-malasan, makan makanan yang enak sambil menghitung uang yang akan mereka dapatkan. Akhirnya 1 bulan tak melewati. Raja tidak sabar lagi menunggu pakaian itu. Dia langsung memerintah, katakan kepada dua penjahit itu kalau mereka tidak bisa menyelesaikan pakaian itu, maka mereka akan kuhukum gantung. Dua penipu itu mereka takutan. Mereka memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari istana. Tapi tidak mungkin. Ternyata kamar mereka berada di menara paling tinggi. Saat mereka hendak melompat, jauh sekali. Tidak mungkin kita lompat dari atas ini. Bisa-bisa kita gepeng. Bagaimana kalau kita keluar dari pintu saja? Kami akan melarikan diri dari pintu saja ya. Tapi ternyata di balik pintu ada 3 orang pengawal yang besar-besar. Hei, kalian mau kemana? Kalian tidak boleh kemana-mana. Selesaikan pakaian raja. Tidak ada cara lain. Mereka memikirkan cara untuk kembali menipu sang raja. Hari yang dijanjikan tiba. Raja dengan wajah yang marah pergi ke tempat tukang jahit. Bum, bum, bum. Hei tukang penjahit, buka pintu kalian. Aku ingin melihat pakaian yang kalian buat. Pintu terbuka. Raja melihat ada sebuah patung. Tapi tidak ada apa-apa di balik patung itu. Bagaimana sang raja? Ini baju yang kami buat. Apakah terlihat denganmu? Seperti yang kukatakan, baju ini tidak bisa terlihat kalau orang hatinya tidak tulus dan bersih. Bagaimana? Raja bingung. Ya, tidak melihat apa-apa, teman-teman. Tapi kalau dia katakan yang tidak melihat, berarti dia raja yang tidak tulus dong. Oh iya ya, baju
bajunya. Dia tidak merasakan apa-apa teman-teman. Tapi mulutnya tertutup. Dia malu kalau ketahuan sebagai raja yang tidak tulus. Dua penjahit itu kemudian buru-buru memasukkan pakaian itu seolah-olah menyaksikannya, memberikan tendanya. Raja kemudian berjalan keluar istana. Tapi yang dilihat orang-orang sebenarnya raja hanya menggunakan singlet dan celana pendek. Raja dengan pede naik ke atas delman dan menyuruh pengawal menarik delman itu keliling kota. Penduduk berkumpul. Mereka menunggu raja dan pakaian barunya. Ketika kereta kuda lewat, penduduk itu terheran-heran. Sepertinya raja tidak pakai apa-apa. Jangan bilang begitu. Wah, berarti kamu orangnya suka nipu. Kata raja, yang bisa melihat baju raja itu hanya orang-orang yang jujur. Oh iya, kelihatan. Wah, bagus ya bajunya warna merah. Tidak, bajunya warna putih. Bajunya warna ungu. Tidak ada satupun yang bisa melihat baju sang raja. Raja berdiri tegak sambil memandang penduduk. Ia mengira seluruh penduduk bisa melihat pakaiannya. Sampai ada satu anak, usianya mirip dengan kalian. Ia berdiri dengan kening berkerut dan menggenggam jari ayahnya, lalu berkata dengan suara pelan, Ayah, raja itu kenapa tidak pakai baju? Malu sekali melihatnya. ayahnya pertama kaget. Jangan berkata, tuh, bukankah di dunia ini anak-anak ini adalah anak yang jujur? Anak-anak tidak pernah berbohong kecuali diajari oleh orang dewasa. Berarti kau tidak melihat raja menggunakan pakaian, nak? Tidak, pakaian apa? Hanya celana pendek dan singlet saja, ayah. Sang ayah lalu berteriak, raja tidak pakai baju. Kalimat pertama itu mengundang teriakan yang lain. Maka penduduk lainnya berteriak sekuat tenaga, Raja tidak pakai baju. Raja tidak pakai baju. Raja tidak pakai baju. raja malu karena diteriaki oleh penduduknya sendiri. Sadarlah ia bahwa ia telah ditipu oleh dua penjahat itu. Sementara penjahit yang menipu itu, teman-teman, sudah berhasil melarikan diri jauh dari kota, membawa emas, uang, dan berlian rampokan mereka. Sampai di sana, raja merasa malu dan berjanji untuk tidak berfoya-foya lagi dan tidak menghamburkan harta rakyat lagi, karena ternyata ia hanya mempermalukan dirinya sendiri dan membuat ia gampang ditipu oleh orang-orang lain. Teman-teman, inti ceritanya adalah anak-anak seperti kalian adalah anak-anak yang jujur. Maka kalau kalian nanti diajar yang tidak baik, boleh niru nggak ya? Terus boleh nggak ya jadi raja yang suka berfoya-foya? Tidak dong, jadi pemimpin harus adil dan bijaksana agar negaranya menjadi makmur, sehingga tidak ada lagi yang merasa susah dan senang, menjadi kesenjangan sosial yang sangat jauh. Nah, teman-teman, demikian cerita Kak Indri hari ini yang berjudul Raja dan Baju Ajaib. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita dari Kak Indri. Kak Indri mau panggil teman-teman lagi nih. Riyad, Madani. Yes. Cerita dari Kak Indri, sampai ketemu lagi di dongeng berikutnya dalam
dunia anak. Tepuk tangan yuk. Cut.